Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat digital, hari ini kami berada di ruang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapak Sudirman Lagora SP. Kira-kira seperti apa capaian dan program kerja oleh Dinas Kelautan selama 2 tahun terakhir ini? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Jadi kita melihat ini dari beberapa poin visi misi dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang tentunya ada satu poin yang bisa saya ambil secara singkat ya. Salah satunya adalah meningkatkan infrastruktur dasar di pertanian, perkebunan, dan tentunya termasuk di sektor perikanan seperti itu. Dan kira-kira dari Dinas Perikanan itu sendiri, program apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan berkaitan dengan visi misi dari Pemda Kabupaten Toli-Toli? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita Dinas Perikanan Kabupaten Toli dalam rangka mendukung visi misi Pak Bupati, di mana terwujudnya masyarakat Kabupaten Toli yang sejahtera, mandiri, melalui pemerintahan yang amanah, responsif, dan merakyat. Nah, dalam visi misinya itu kita ada misi keempat yang sudah disampaikan tadi. Itulah menjadi dasar pemikiran kami untuk menjalankan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kami di Dinas Perikanan itu ada 4 bidang, ya, 4 bidang yang menangani kegiatan perikanan. Yang pertama ada bidang budidaya, yang kedua ada perikanan tangkap, yang ketiga ada bidang pengawasan dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat ada bidang P2HP. Nah, keempat bidang ini kolaborasi dalam rangka mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan Pak Bupati. Baik. Nah, untuk tahun 2021-2022 itu sudah banyak yang kami lakukan, baik itu bantuan dari APBD. Nah, sekarang kami lagi genjot untuk bantuan APBN dan DAK. Nah, kami juga kemarin sudah melakukan kegiatan audensi Pak yang dihadiri langsung oleh Pak Bupati dan saya sendiri dengan Dirjen Perikanan Tangkap, ya, dalam rangka mencari solusi dengan keterbatasan anggaran di daerah. Pak Bupati melakukan negosiasi, melakukan pendekatan di pusat melalui Dirjen Perikanan Tangkap, dan ke depan juga kita akan lakukan audensi dengan dirjen lain agar mereka bisa memperhatikan Toli-Toli. Nah, dalam pelaksanaan kemarin pada audensi dengan Pak Bupati sama Pak Dirjen itu responnya luar biasa, sehingga Pak Dirjen mengatakan ya sudahlah, tahun 2023-2024 bisalah kita bantu. Ini salah satu upaya karena Pak Bupati mengetahui dengan adanya keterbatasan anggaran, tapi kan kita tidak harus berhenti di situ. Maka melakukan kegiatan-kegiatan silaturahim ke pusat dalam rangka bisa mendorong pembangunan infrastruktur maupun juga peningkatan sumber daya manusia, khususnya di Toli-Toli. Di sektor perikanan seperti sektor itu. Perikanan. Ya, baik, ini masyarakat Kabupaten Toli-Toli secara umum belum mengetahui sebesar apakah geografis dari luasnya laut yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bisa Bapak gambarkan? Ya, kita punya potensi dari 10 kecamatan, itu 9 kecamatan itu memiliki potensi laut yang luar biasa. Itu kurang lebih 453 km pesisir pantai. Dikali saja berapa mil keluar, itu ada ratusan hektar lahan kita. Nah, itu bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan produksi. Jadi kita punya peningkatan produksi. Jadi kan begini, perikanan itu tidak mengandalkan harus menggunakan dana APBD atau apa, tapi kita justru mendorong peran serta masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peningkatan produksi. Itu kan lebih dominan kita lakukan. Tapi memang secara de facto nyata orang luar mengatakan kayaknya tidak ada kegiatan Dinas Perikanan ini. Padahal kita secara mendalam kita melakukan instrumen-instrumen untuk menggali potensi itu dengan muncul dari lahir memang dari masyarakat.
dari masyarakat yang bermodal apa kita ajak dia mereka. Makanya Pak Bupati pada setiap kesempatan mengatakan bahwa harus perikanan harus turun ke lapangan melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kami juga punya upaya. Nah, peningkatan produksi ikan itu sangat dipengaruhi oleh sarana prasarana, termasuk bahan bakar. Baik. Nah, Bahan bakar untuk para nelayan seperti itu. para nelayan. Nah, alhamdulillah kita sudah ada respon atas arahannya Pak Bupati. Kita sudah punya respon untuk pembuatan SPWN. Baik. Dan insya Allah akhir tahun ini SPWN kita bisa jalan. Nah, ini untuk menjaga jangan terjadi kelangkaan minyak bagi nelayan yang ada di toli-toli. Nah, masih kita punya kegiatan lain tahun 2021 banyak kemarin bantuan cool box, ya, baik itu untuk nelayan kecil maupun nelayan-nelayan yang sudah besar. Kita kemarin membantu kegiatan pre-share untuk pedagang ikan supaya ikannya tidak busuk, kita kasih pre-share. Terus kemarin juga kita kasih bantuan rompong, supaya pemilik rompong ini kan kelompok nelayan, kita mitrakan dengan pemilik kapal yang ada, karena kalau cuma rompong yang ada, tidak ada kapal yang ambil, ini kesulitan. Ya, kita mitrakan. Ya, sekarang alhamdulillah sudah jalan, sehingga kita punya peningkatan produksi ikan loh. Itu sampai dari 17.897 ton itu meningkat 114,74%. Berarti dalam sebulannya itu bisa menghasilkan berapa ton ikan dalam ya sebulan? Dibagi saja itu. Kurang lebih 10 ton lebih ya, 100 ton lebih. 100 ton lebih ya. Untuk 10 kecamatan? Untuk 10 kecamatan. Kan terfokus pada Baulan sendiri, terus Toli-Toli Utara, terus di Salumbia, sama di Ogotua. Nah, ini tempat pendaratan ikan yang ada di sana. Itu kami laporan ke kami seperti itu. Nah, bagaimana perikanan budidaya? Nah, kita perikanan budidaya luar biasa. Sekarang pengembangan budidaya udang faname. Ya. Ini kan salah satu juga faktor yang harus dinilai kan. Tidak bolehlah kita hanya melihat sebelah tangan bahwa kok tidak ada kegiatan apa-apa di perikanan, kan begitu. Ternyata secara diam-diam kita. Nah, justru yang mengembangkan potensi itu berasal dari masyarakat, dari pengusaha tanpa dukungan modal APBD itu justru lebih bagus. Karena dia lahir dengan sendirinya, bukan kalau justru dari APBD kadang-kala juga disalahgunakan. Tapi kalau dia lahir dari bawah oleh manusia-manusianya, itu betul-betul dia sudah hitung margin dan segala macamnya, dia sudah hitung, maka dia akan pasti berhasil. Di Lingadan itu tambak itu kurang lebih 80 hektar. Terus sekarang dikembangkan lagi di daerah Toli-Toli Dampal Utara yang sekarang berproduksi kita 15 hektar lah, yang rencananya kemarin kita kasih ini 25-26 hektar untuk tahap awal. Nah, ini potensi udangnya luar biasa. Ya, baik. Untuk bantuan itu sendiri seperti pemberian box kepada para nelayan, apakah memang hanya diprioritaskan di Kecamatan Baulan atau seluruh kecamatan seperti itu? Jadi pembagiannya? Jadi begini, pertama ini kita mengaju pada proposal yang masuk. Kita klarifikasi proposalnya, terus kita periksa di lapangan benar tidak ada yang membutuhkan, betul tidak dia nelayan, ya toh. Terus kalau nelayan ini cold box apa manfaatnya kita kasih, ya toh. Jadi penyebarannya pada 9 kecamatan, lokusnya hampir semua kecamatan mendapat bantuan tersebut. Bagi nelayan memang yang memiliki kegiatan itu. Iya, baik. Setidaknya dari tahun 2021 hingga di akhir 2022 tentunya banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, termasuk dengan pemberian bantuan tadi. Justru Pak Bupati malah merencanakan kita akan membangun tempat pelelangan ikan. Baik, untuk di Baulan. Kita kan punya tempat pelelangan ikan di pelabuhan itu kan tradisional, artinya memang dia lahir dengan sendirinya karena memang masih manual. Nah, kita lagi sekarang menyusun perencanaannya, baik itu analisa dampak lingkungannya maupun izin dari pusat. Ini sudah dalam proses pengurusan,
tahun 2024 insya Allah endingnya adalah pembuatan tempat pelelangan ikan secara permanen di Sidoarjo. Strategisnya itu untuk tempat pelelangan ikan apakah dalam satu kecamatan hanya satu saja atau bisa dibagi-bagi dalam beberapa titik seperti itu? Kita punya target kan begini, ini ada beberapa titik yang tempat titik kumpulnya perahu nelayan. Tol-Tol Utara, kemarin saya sudah tinjau. Kita sudah tinjau lokasinya, nanti kita akan rencanakan tahun 2024. Kedua, di sekarang dalam pelaksanaan perencanaannya sudah dalam pelaksanaan di Sidoarjo. Kedua di Salumbia. Yang ketiga di Ogotua sendiri. Kalau Ogotua sudah ada di sana, tapi itu kegiatan dilaksanakan oleh provinsi. Baik. Dari yang sudah Bapak paparkan tadi, setidaknya masyarakat bisa tahu seperti inilah kerja dari Dinas Perikanan terkait dengan memberdayakan para nelayan yang ada di 10 kecamatan seperti itu. Kira-kira untuk strategi yang akan digunakan tentunya untuk menambah retribusi seperti itu ya, sebagai bentuk sumbangsi dari Dinas Perikanan khusus sektor perikanan untuk menambah pendapatan asli daerah. Jadi begini, kita sekarang kan sudah keluar undang-undang komoditi, sudah lama itu dilarang melakukan pungutan hasil komoditi termasuk perikanan, dilarang. Tapi bisa dilakukan apabila Pemda melakukan investasi dalam rangka menyiapkan fasilitas. Contoh kasus, nanti kita akan buat tempat pelelangan ikan. Nah, itu pelelangan itu satu hari itu sampai 10 ton loh, Pak. Ikan. Ya, satu hari 10 ton. Ya. Itu kalau 200 pera ya, 200 pera. Itu berapa kali saja, berapa juta uang bisa masuk dari situ. Sekarang tidak bisa kita tagih karena belum ada investasi daerah masuk. Ah, nanti insya Allah 2024 dan sekarang sudah perencanaannya dan Pak Bupati sangat menekankan terjadi, itu luar biasa. Satu tahun bisa 100 ton masuk ikan, kali 2 hari itu ada berapa puluh juta uang bisa kita, berapa ratus juta uang bisa harus kita peroleh situ. Bagaimana juga dengan Tol-Tol Utara, bagaimana dengan daerah Salumbia dan sekitarnya. Makanya strategi kami ke depan ada beberapa infrastruktur kita bangun, termasuk pabrik es. Keluar sekarang di mana? Itu ke sebuah strategi juga. Udang itu keolahan es. Nah, ini kita mau coba supply di sana dengan pabrik es. Kita punya pabrik es tapi rusak. Pak Bupati kita sudah mau dengan dana DAK, insya Allah 2024 lahir. Itu dalam rangka mengantisipasi tadi. Nah, kedua, bagaimana dengan udang faname? Kita harus buatnya cold storage-nya. Kita punya, tapi agak rusak, makanya ada rencana untuk perbaikan tahun ini. Nah, itu udang sebelum dijual keluar, dia harus singgah dulu di gudang Pemda. Nah, di situ dia bayar biaya retribusi 200 pera per kilo. Per kilo ikan. Ya, per kilo udang yang dia titip selama berapa hari situ sebelum terjadi penjualan. Ini sebuah strategi. Lo bayangkan itu ya. Produksi kita punya udang sekarang itu luar biasa deh. Ya, berdasarkan data dari sana, dari perusahaan itu ya. Itu satu kali panen dia itu di atas 300 ton. Kali 200. Nah, ada satu kali panen kita uang di situ sekitar 60-an juta, Pak. Per satu siklus panen itu kurang lebih 100 hari. Nah, 3 bulan sekian hari. Nah, 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Berarti luar biasa hasil. Sangat luar biasa. Coba ya, namanya Pemda sekarang kan mengalami ada berapa krisis kemarin, COVID, inflasi kemarin, perubahan aturan masalah pemanfaatan dana DAU, mengakibatkan beberapa program itu tertunda sementara waktu, tapi sudah masuk dalam perencanaan sebenarnya tahun 2024. Sudah masuk, cuma tertunda. Nah, ini perlu dipahami karena tertunda. Nah, itu dalam rangka menggenjot PAD ke depan. Nah, terus strategi apa lagi? Kita sekarang lagi memperbaiki balai benih udang dan ikan. Nah, masyarakat situ nanti ke depan tidak lama lagi, itu tidak perlu lagi beli benur udang dari luar, tidak perlu lagi beli nener dari luar. Kita siapkan dengan harga murah,
terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Kan kita punya induk benih dari Takalar lah, dari Balai Benih memang. Itu agak sana. Kita akan produksi sampai 1 juta ekor. Kalau itu bisa kita dapatkan, ada retribusi. Pemda di sana ada retribusi yang harus dikeluarkan dari penghasilan Balai Benih Udang dan Ikan itu. Untuk menambah PAD begitu. PAD. Baik, untuk kita melihat ini kondisi nelayan yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentunya harus mendapat perhatian khusus seperti itu dari Pemda ataupun dari dinas terkait perikanan seperti itu Pak Kadis. Dan dari peralatan atau fasilitas untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari dalam hal melaut seperti itu, apakah semua kelompok nelayan yang ada di semua kecamatan, di 10 kecamatan itu sudah mendapatkan semacam program asuransi ataupun semacam pemberian sertifikat gratis seperti itu? Ya ini ada kalau sehubungan dengan sertifikat gratis, kita sudah dua tahun berturut-turut sudah menyerahkan. Mungkin disaksikan kemarin kurang lebih 500 porsil kalau tidak salah, atau lewat bidang pengawasan dan pemberdayaan surya. Itu salah satu juga produk program gratis bagi nelayan. Nah, apa fasilitas yang diberikan nelayan kita sudah cukup banyak. Kita kasih pukat dan lagi alamanci dan lain sebagainya. Nah, sekarang nanti kita ke program lagi. Kalau pengadaan ketinting misalnya juga itu fasilitas. Nah, untuk kedepannya kita akan memberi rompi atau rompi pelampung dalam rangka keselamatan nelayan-nelayan kecil. Itu kita program tahun ini. Itu yang akan direncanakan ke depan seperti sudah itu. Tahun 2023 ini dalam usulan ada perubahan pergeseran anggaran, itu kita anggarkan itu. Terkait asuransi, ini kita sudah kemana-mana ini asuransi. Alhamdulillah sudah berjalan. Saya belum dapat datanya karena di sini poskonya kita belum dapat data yang konkret tentang sudah berapa sih nelayan yang masuk ke dalam program asuransi BPJS kesehatan tenaga kerja. Sama juga kita sama dengan Bank BRI. Dan hampir semua ini nelayan bagang itu akan masuk asuransi nelayan. Dari Pak Kadis sendiri, kira-kira jika terjadi yang namanya illegal fishing, kira-kira bagaimana mengatasi? Nah, illegal fishing. Jadi nomenklatur baru kita, kabupaten ini tidak punya kewenangan di laut. 0 mil dari pinggiran laut itu kewenangan provinsi dan pusat. Jadi Pemda itu tidak sampai ke laut, Pak, hanya mengolah perikanannya, ikannya. Tapi potensi hal-hal lainnya itu di laut itu menjadi kewenangan daerah, provinsi 0 sampai 5 mil kalau tidak salah. Terus selebihnya itu menjadi kewenangan pusat. Nah, bagaimana? Kita jalur koordinasi. Nah, di sini ada polisi air, di sini ada angkatan laut. Nah, kita selalu kolaborasi dalam rangka itu mencegah dan melakukan penangkapan illegal fishing yang tadi. Banyak hal yang sudah dilakukan di sini, tapi kita belum pada fase pemberian hukuman. Kita masih fase pada pembinaan, pendekatan persuasif itu yang lebih baik kan. Hukum itu tidak segala satunya jalannya bisa memperbaiki orang. Toh? Luar biasa Pak Kadis. Ya, baik, yang terakhir ini Pak Kadis, kira-kira untuk kedepannya harapannya Bapak ke depan agar makin diperhatikan secara khusus oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Secara prinsip pemerintah daerah cukup tinggi perhatiannya ke peningkatan produksi perikanan. Kenapa? Salah satu sektor yang tidak mengalami inflasi yang luar biasa adalah perikanan. Kemarin kita susah uang, tapi pelaut itu banyak uang, Mbak. Hanya daya beli kita yang kurang karena uang yang kurang beredar. Perputaran. Ya, tapi ikannya tetap laku karena dia dibawa ke luar daerah. Jadi inflasi untuk nelayan itu tidak terasa. Di sana justru kita inflasi, di sana banyak duit. Berarti untuk sektor perikanan tidak pengaruh, Pak ya? Tidak pengaruh. Dan di setiap saat Pak Bupati ngomong itu mengatakan dinas perikanan itu
baik-baik saja dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau mau tanya sejauh mana perhatian Pemda, pemerintah daerah khususnya bupati, wakil, pasekda terhadap peningkatan produktivitas ikan itu sangat luar biasa. Dibuktikan tahun kemarin berapa miliar dialokasikan anggaran ke sini. Hanya tahun ini mengalami penurunan karena ada beberapa faktor tadi. Faktor yang sangat menentukan kita tidak dapat bagian adalah pemahaman terhadap Permendagri tentang pembangunan dana alokasi umum yang sudah ditetapkan. Ternyata Dinas Perikanan sesuai KMK, PMK, Peraturan Menteri Keuangan 212, ternyata boleh. Nah, makanya terjadi pergeseran sekarang. Nah, kita sudah usulkan. Sudah termasuk dalam rangka, karena perhatiannya Pak Bupati dialokasikan ke kita juga anggaran itu. Walaupun sangat sulit dalam rangka meningkatkan produktivitas nelayan-nelayan kita yang daerah pesisir pantai. Bayangkan 9 kecamatan ini, Bu. Toh, 9 kecamatan berapa ratus jiwa itu yang ada di pesisiran pantai yang mata pencariannya di laut. Kan kita ini multifungsi, Pak. Di laut kadang-kala juga punya kebun. Tapi hari-harinya di laut. Baik. Lebih dominan ke laut seperti itu ya, Pak. Ya, baik. Dan demikian wawancara singkat kami ngobrol-ngobrol bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli, dan tentunya berharap agar sumber daya alam yang ada di laut bisa semakin berkembang dan pemerintah daerah bisa mengambil sisi positif atau mungkin bisa mengambil dari pendapatan asli daerah untuk peningkatan mutu kelautan dan perikanan. Saya Risdawati melaporkan.